Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Empat orang tertimbun longsor, 3 diantaranya meninggal dunia. Seorang bocah dan neneknya luka-luka diseruduk babi hutan. Seorang warga Pasaman Barat modifikasi mobil berbahan bakar gas. Dua unit alat berat digunakan tim SAR untuk mencari tahu korban yang tertimbun material longsor di Muaro Tantang, Nagari Silare Aya, Kabupaten Agam. Tim gabungan dibantu warga terus berusaha mencari Dodi Saputra, warga Palembayan, yang tertimbun tanah longsor. Longsor terjadi diduga karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah itu selama seminggu terakhir, sehingga tanah menjadi labil dan jatuh menimpa 4 warga. Peristiwa tersebut terjadi Selasa petang saat sejumlah pekerja sedang menggali tanah timbunan secara manual menggunakan alat dodos dan skop di bagian bawah bukit. Namun naas, seketika terdengar gemuruh dari bukit hingga terjadi longsor. Tanah pebukitan setinggi lebih dari 10 meter ambrol dan menimpa 4 pekerja dan sebuah mobil pickup. Selang 10 detik kemudian, terjadi longsor susulan sehingga ketinggian material bertambah menjadi 20 meter. Setelah longsor tersebut, warga berusaha mencari pekerja yang tertimbun. Dengan bantuan alat sederhana, warga berhasil menemukan 2 orang, yakni Agung, warga Kinali, dan Isup, warga Kapunduang, Pasaman Barat. Keduanya ditemukan meninggal dunia. Sedangkan Fauzan yang berusia 22 tahun, warga Pasar Tampuruang, Kinali, ditemukan selamat dan dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi Simpangampe, Pasaman Barat. Sedangkan satu lainnya masih dalam pencarian. Sampai saat sekarang ini, seperti yang bisa kita lihat di belakang, proses pencarian atau evakuasi terhadap korban yang tertimbun itu masih dilakukan. Jumlah korban sampai saat sekarang ini yang diinformasikan bahwa asalnya terdapat 4 orang korban yang tertimbun dan 3 orang korban sudah berhasil dievakuasi. Pencarian 1 korban yang tertimbun dilakukan petugas hingga larut malam. Untuk mempercepat prosesnya, tim SAR mengerahkan alat berat. Namun hingga Rabu dini hari, korban belum juga ditemukan. Tim SAR menghentikan pencarian karena suasana tak lagi kondusif serta cuaca tak bersahabat. Rabu pagi, pencarian dilanjutkan dengan mengerahkan 3 alat berat. Upaya tersebut membuahkan hasil. Korban terakhir, Dodi, ditemukan petugas dalam kondisi meninggal dunia. Jadi dari kemarin sudah 3 korban yang kita temukan, 1 orang dalam keadaan hidup. Kemudian pagi ini, siang ini kita sama-sama tadi mencari, dibantu dengan BPBD, TNI, masyarakat, tokoh pemuda dan Polres Agam. Kita menemukan 1 korban warga Muaro Tantang ini yang sekarang sudah dievakuasi, sementara dilarikan dulu ke puskesmas. Penemuan tersebut sekaligus menghentikan operasi pencarian yang dilakukan tim SAR. Untuk sementara waktu, lokasi kejadian dipasang garis polisi dan warga belum diizinkan menambang pasir. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Seorang pelaku cabul anak di bawah umur ditangkap polisi di daerah Kotokacia, Kecamatan Padang Selatan, pusat kota Padang. Usai mengetahui identitas dan keberadaannya, polisi menangkap A dengan mudah. A ditangkap setelah ibu korban melaporkannya ke polisi. Sang ibu menuduh A telah mencabuli anak kandungnya. Pencabulan itu terungkap setelah ibu korban curiga dengan tingkah anaknya yang aneh.
Setelah didesak berulang kali, barulah sang anak menceritakan peristiwa yang dialaminya. Modus pelaku dengan cara mengajak korban membeli kue di warung yang lokasinya jauh dari rumah. Benar, kita amankan salah satu tersangka cabul anak di bawah umur, yang mana untuk lapornya sudah ada di Polresta Padang. Kita cukup mengamankannya di daerah Kota Kacik yang berinisial A. Itu sekarang sudah kita serahkan ke unit PPA Satreskrim Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Alfi melaporkan dari Padang. Kebakaran melanda sebuah rumah di daerah Mata Air, di selatan Kota Padang. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan 6 mobil ke lokasi, karena daerah Mata Air dikenal sebagai daerah permukiman yang padat. Namun lokasi kebakaran yang terjadi pada Rabu dini hari itu berbeda dari yang biasanya, karena rumah yang terbakar terletak di pinggang bukit dan berjarak sekitar 50 meter dari jalan utama, Jalan Sultan Syahrir. Apesnya, di lokasi tak ada jalan yang bisa ditempuh mobil. Alhasil, petugas harus berjalan kaki menuju lokasi. Air untuk memadamkan api terpaksa disuplai dengan selang pemadam kebakaran. Untuk pemadaman, petugas menerapkan strategi yang jitu, yakni 1 mobil digunakan sebagai mobil pompa untuk memasok air ke lokasi. Sedangkan 5 mobil lainnya bertugas sebagai pemasok air untuk mobil pompa. Dengan cara tersebut, petugas hanya butuh waktu 1 jam untuk memadamkan api. Dengan mengirimkan 6 unit armada dengan lebih kurang ada 50 orang personil ke lapangan. Untuk lama pemadaman berlangsung lebih kurang ada sekitar kurang dari 1. Adapun rumah yang terbakar itu berada di atas bukit, lebih kurang ada berjarak 50 meter dari pinggir jalan. Menurut keterangan dari penghuni rumah, bahwasanya api itu muncul secara tiba-tiba saja. Ada berapa kakak yang terdampak? Yang terdampak ada 2 kakak, 4 jiwa. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik rumah menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah karena tak satu pun barang-barang berharga yang bisa diselamatkan. Menurut penghuni rumah, api tiba-tiba menyala dari atap, kemudian menjalar dan membesar dengan cepat. Belum diketahui apa penyebab kebakaran tersebut, karena masih dalam penyelidikan polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Para pelajar SMA Negeri 1 Pulau Punjung Darmasraya ramai-ramai mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Sampah plastik, kertas, dan kemasan bekas minuman. Semuanya dimasukkan ke dalam tas plastik besar. Setelah selesai dan semua sampah sudah dikumpulkan, selanjutnya dipisahkan menjadi 2 kelompok besar, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah plastik dimasukkan ke dalam ketel untuk dibakar dengan bahan bakar oli bekas kendaraan. Setelah beberapa lama, dicampur dengan pasir secukupnya. Setelah mencair, sampah tersebut dimasukkan ke dalam cetakan paving block dan dimasukkan ke dalam air untuk mengeluarkan dari cetakannya. Hasilnya terbentuklah paving block dari sampah yang bisa digunakan. Kegiatan pembuatan paving block dari sampah ini seluruhnya dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Pulau Punjung di bawah pengawasan guru. Melakukan daur ulang dalam bentuk pembuatan paving block. Yang awal dari paving block ini berasal dari sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan kami. Melahirkan kreativitas kami untuk masa depan agar dapat menghasilkan tenaga-tenaga atau ahli-ahli yang bisa mendaur ulang sampah-sampah menjadi lebih baik dan tidak merugikan lingkungan. Mengolah sampah plastik itu agar menjadi lebih bermanfaat dan menjadi nilai jual atau nilai kreativitas pada masa depan nanti. Ini merupakan program dari Sekolah Penggerak kita dengan kurikulum merdekanya. Di mana di sini kan ada P5 pengembangan profil pelajar Pancasila. Di sini kita memanfaatkan sampah, ya kan, daur ulang istilahnya, menghasilkan nih contohnya nih ada tas-tas bagus, kemudian ada yang paling menarik itu yaitu ada paving block. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler
dalam program pendidikan di sekolah tersebut. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.